Berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Haleluya, 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 puji Tuhan. Kebaikan Tuhan menyertai kita sampai hari ini, sehingga kita semua ada dalam keadaan yang baik. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih dalam, kita berdoa sejenak. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, kemurahan, cinta, dan kasih setiamu yang memelihara kehidupan kami sampai ada hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kami dengar, berbicaralah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita buka dalam Filipi pasal 2, ayat 12, 13, 14, dan 15. Filipi 2, ayat 12, 13, 14, dan 15. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir, terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Puji Tuhan, ayat ini mengingatkan kita bahwa kita hidup di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Jadi di penghujung akhir zaman ini, firman Tuhan mengingatkan lagi bahwa kita sedang tidak baik-baik saja di angkatan ini atau di dunia ini. Karena dunia menawarkan banyak hal yang membuat kita jauh dari pengharapan kita kepada Allah. Kalau kita tidak ada firman di dalam kehidupan kita, saya yakin kita akan terbawa larut, sepertinya baik, tetapi ternyata kita sedang melakukan sebuah kesalahan. Tapi untunglah firman Tuhan ada di dalam kita, menjadi kompas penuntun, sehingga kita tahu membedakan mana yang baik dan mana yang bercela. Dikatakan di ayat 12 bahwa kita yang taat, saya yakin semua kita adalah orang-orang yang berusaha untuk taat kepada Tuhan. Walaupun secara realita tidak ada orang yang sanggup melakukan 100% berkenan kepada Allah, tapi minimal kita mengusahakan untuk tidak gampang jatuh dalam dosa. Jadi dikatakan di ayat 12, kita senantiasa taat. Dan dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Jadi keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kerjakan dengan takut dan gentar. Kita bukan orang yang memiliki paham bahwa kalau saya sudah selamat, maka saya melakukan apapun, saya pasti selamat. Tetapi kita menganut paham bahwa keselamatan itu bisa hilang ketika kita tidak menjaganya, ketika kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ketika kita tidak menerapkan satu standar khusus sebagai seorang anak Tuhan, bahwa ada hal-hal yang tidak boleh kita kerjakan, ada hal-hal yang tidak boleh kita pikirkan, ada hal-hal yang tidak boleh kita bicarakan. Kalau kita menerapkan standar itu dalam kehidupan kita, yaitu standar Alkitab, maka kita adalah orang-orang yang sedang mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Di ayat 15 dikatakan lagi, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercacat celah di angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi firman Allah menginginkan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, supaya hidup kita tidak beraib dan tidak bernoda. Sebagai anak-anak yang tidak
bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Tuhan menginginkan sesuatu yang spesial sebagai kita anak-anak Tuhan, yaitu ada perbedaan. Ada perbedaan antara kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau hanya sekedar kita berbuat baik, hal-hal yang mungkin bisa dikerjakan juga oleh orang-orang, tapi dikatakan di sini supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, ya. Bagaimana supaya kita bisa hidup tidak beraib dan tidak bernoda? Sekali lagi saya katakan bahwa semua adalah usaha. Tidak ada orang yang 100% bisa melakukan ketaatan dengan perfect. Kita sebagai manusia masih hidup dalam daging dengan segala kekurangan, tapi minimal ada usaha yang keras untuk meminimalis kita melakukan dosa. Ada 3 hal yang firman Tuhan ajarkan hari ini, supaya kita bisa hidup sebagai orang-orang yang berusaha untuk tidak beraib dan tidak bernoda. Mari kita coba lihat. Hal yang pertama yang ingin Tuhan ingatkan kepada kita agar kita tetap hidup di dalam Dia. Filipi 2 ayat yang ke-27. Filipi 2 ayat yang ke-27, firman Tuhan menuliskan demikian. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, dan seterusnya. Hal yang pertama yang harus kita miliki, yang harus kita kerjakan adalah hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan artinya selaras, berpadanan artinya searah, berpadanan artinya sesuai. Jadi hal yang pertama kita diharapkan, hendaklah dikatakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Jadikan Injil Kristus sebagai rule, sebagai rel, sebagai kompas penuntun hidup kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang tidak bercela dan tidak beraib di penghujung akhir zaman ini. Banyak hal, sekali lagi saya ingatkan, banyak hal, ya, banyak hal, baik itu anak-anak, orang muda, orang dewasa, bahkan sudah lansia pun, banyak hal yang ditawarkan oleh dunia untuk kita keluar dari jalan Kristus. Tapi ketika hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus, maka kita tetap bisa menjaga kehidupan kita. Yang kedua, kalau yang pertama hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, yang kedua 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Yang kedua, kalau tadi ketika kita sudah menyesuaikan hidup kita dengan firman, jadi ada patokan, ada aturan yang kita jalankan. Yang kedua adalah kita menjaga hidup kita, ya, menjaga hidup kita tetap menjadi kudus, ya, menjadi kudus. Kalau tadi kita seperti ada patron, seperti ada buku panduan untuk hidup. Nah, yang kedua ini adalah usaha kita. Usaha kita untuk menjadi kudus, ya. Setelah kita ada patokan hidup yaitu firman, maka yang kedua adalah kitanya berusaha untuk menjadi hidup kudus. Adakah orang yang benar-benar berhidup kudus? Ya, itu saya bilang lagi tadi. Sesuai dengan iman kita, sesuai dengan apa yang kita kerjakan, sesuai dengan usaha kita. Bisa kalau kita mau berusaha. Walaupun dengan segala kekurangan kita sebagai manusia. Tapi pasti bisa kalau kita mau berusaha. Kalau kita mau menyesuaikan. Kalau kita mau coba untuk ekstra. Pasti bisa. Yang kedua, hendaklah kamu menjadi kudus. Yang ketiga, di dalam Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia.
Pertama, padanan dengan firman, hendaklah kita berpadanan dengan firman. Yang kedua, hendaklah kamu menjadi kudus. Ketika sudah menjadi kudus, dikatakan hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya tetap pertahankan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada. Seringkali terlintas dalam pikiran kita, apa gunanya saya berbuat baik? Apa gunanya saya hidup kudus? Apa gunanya saya melakukan hal yang baik di antara semua orang yang mungkin menganggap kita remeh, tidak melihat apa yang kita kerjakan, menganggap enteng kita, menganggap kita salah, menganggap kita banyak hal yang dicerca oleh orang-orang. Tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan tidak pernah membiarkan. Hari ini mungkin orang tertawa buat kita. Hari-hari ini mungkin orang mencela kita. Hari-hari ini mungkin orang menganggap enteng kita. Hari-hari ini mungkin orang menghina kita. Tapi tetap kerjakan kebaikan. Tetap ada di dalam Tuhan. Tetap ada di dalam firman. Tetap ada dalam kekudusan. Karena itu semua tidak pernah sia-sia. Tuhan akan memperhitungkan apa yang kita kerjakan. Satu kali kelak di waktu yang tepat, waktunya Tuhan, maka kita akan menuai semua yang kita kerjakan. Jangan pernah berharap kepada manusia. Manusia hanya melihat sesuatu yang dia lihat dengan mata. Hanya melihat sesuatu yang dilihat oleh sesuai dengan kehendak hatinya. Ketika tidak sesuai dengan kehendak hatinya, dia anggap itu salah. Tetapi Tuhan melihat semua. Dan Tuhan akan memberikan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ini berbicara tentang dua hal. Ketika kita mengerjakan kebaikan, maka kebaikan itu akan berbalik kepada kita. Dimanapun kita berada, kebaikan itu akan berbalik kepada kita. Tetapi kalau kita iri dengki, kita menyusahkan banyak orang, kita membuat orang lain menangis, maka tuaian itu pun akan berbalik kepada kita. Maka hiduplah pertama sesuai dengan Injil, firman Tuhan. Yang kedua, kita harus bisa berusaha untuk hidup kudus. Yang ketiga, pertahankan itu dengan tinggal tetap di dalam Tuhan. Maka kita akan tetap menjadi orang-orang yang tidak bercacat celah. Orang-orang yang menjadi kebanggaan Tuhan di penghujung akhir zaman ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Untuk kami tetap berkenan ke depan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.